Selamat sore Bapak, perkenalkan saya sendiri Rizka Manisa dan ini rekan saya Melisa dan Ardian Miftahul Jannah. Kami dari program studi manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran dasar. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak berikan. Baik Pak. Oh iya Mas, maaf. Boleh kan memperkenalkan diri serta menceritakan secara singkat tentang usaha Bakpia Juara 1 saat ini, seperti tahun berdiri, filosofi namanya, ataupun produk utamanya di Bakpia Juara 1. Oke, langsung dimulai aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anto, saya staf marketing di Bakpia Juara 1. Oke, secara singkatnya Bakpia ini tuh berdiri pada tahun 2018, tepatnya di akhir bulan November untuk peresmiannya. Nah, awalnya itu kita itu hanya mempunyai satu produk, yaitu bakpia kering. Oke, ada yang lewat filosofinya. Filosofi dari Bakpia Juara 1. Nah, sebetulnya tidak ada filosofi tertentu dari atau dibalik nama Bakpia Juara 1. Yang saya tahu, Bakpia Juara 1 ini adalah sebuah doa atau harapan dari ownernya. Jadi ownernya itu pengen bakpia buatannya itu menjadi yang paling juara nomor 1 se-Jogja. Dan itu sudah terbukti karena seiring berjalannya waktu dari 2018 sampai dengan 2025, Bakpia Juara 1 mendapatkan julukan dari banyak orang, yaitu menjadi bakpia termurah se-Jogja. Itu branding dari konsumen sendiri. Oke, untuk produk unggulannya pada tahun 2018 kita hanya mempunyai satu produk, yaitu varian kering saja. Tapi seiring berjalannya waktu, karena varian kering itu sepi peminat, akhirnya 2021 Bakpia Juara 1 itu mencetus atau berinovasi varian basah. Nah, dari situlah nama Bakpia Juara 1 itu mulai berkembang karena bakpia basah itu banyak peminatnya. Nah, seiring berjalannya waktu, Bakpia Juara 1 ini terus berinovasi hingga kami mempunyai varian unggulan dan itu belum dijual di bakpia manapun, termasuk bakpia kompetitor. Itu termasuk di varian bakpia kering mini sambal. Nah, itu baru ada di Bakpia Juara 1. Nah, itu merupakan produk unggulan kami. Mas, selanjutnya bisakah kayak membagikan kisaran omset per bulannya yang dicapai saat ini untuk di Bakpia Juara 1? Oke, untuk omset itu sebetulnya kalau di Juara 1 itu terpecah, Kak. Kami kan mempunyai 30 toko. Nah, 30 toko ini omsetnya itu berbeda-beda. Saya ambil contoh di toko yang paling depan yang nanti Kakak kunjungi, itu omsetnya dalam 1 bulan itu di angka 1M. Itu untuk hari-hari biasa. Kemudian kalau untuk high season seperti menjelang lebaran, tahun baru dan lain sebagainya, itu dinaikkan jadi 2M. Itu untuk target penjualan toko. Kemudian untuk kalau di pabriknya ini ada tiga jenis target. Yang pertama target toko, yang kedua target marketing seperti saya. Kalau target marketing itu bukan mengenai omset, tapi kita harus bisa memasukkan bis. Itu 1 bulan kurang lebih 1000 unit. Untuk saat ini kita baru mencapai di 950 unit, masih kurang 50. Kemudian yang terakhir itu omset dari penjualan online. Kebetulan untuk penjualan online itu kantornya di belakang. Nah, untuk penjualan online itu kurang lebih kita dalam 1 bulan itu harus meraih untung atau meraih penjualan itu di angka 100 juta. Nah, untuk saat ini kita baru mencapai di angka 98. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan usaha di Bakpia Juara 1 dari awal berdiri hingga sekarang, dan juga termasuk jumlah karyawannya itu ada berapa yang dimiliki di Juara 1 yang di cabang? Oke, untuk awal berdirinya itu kita hanya mempunyai 3 toko, tapi seiring berjalannya waktu setelah Bakpia itu mulai dikenal oleh masyarakat luas, kita mulai membangun toko, membuka cabang. Itu sampai sekarang ada di 30 toko, 28 toko di dalam kota Jogja, 2 toko di luar kota Jogja, tepatnya di Solo Jebres dan juga di Magelang. Kemudian untuk jumlah karyawan itu untuk di lokasi sekarang yang Kakak kunjungi di pabrik itu kurang lebih ada di 255 karyawan. Kemudian untuk di toko masing-masing cabang itu nanti satu tokonya diisi 10 orang. Nanti bisa kali dengan 30 toko. Berarti kurang lebih 300, kurang lebih ada 555 karyawan. Selanjutnya, Masnya bisa ngejelasin kayak bagaimana sih proses bakpia mulai dari bahan bakunya hingga menjadi bahan produknya? Produk jadi pertama itu kan kita memesan bahan baku melalui supplier. Nah, bahan bakunya ini kita peroleh dari petani Malang. Untuk
nanas dan juga kacang hijau. Tapi untuk varian bahan-bahan yang lain seperti tepung, minyak dan sebagainya itu memang kita ada MOU dengan perusahaan tersebut. Saya ambil contoh untuk tepung, kita ada perusahaan atau MOU kerjasama dengan PT Bogasari Indonesia. Kemudian nanti setelah bahan bakunya sudah dimasukkan ke dalam gudang, masuk ke kami, bahan baku itu akan diolah di ruang rahasia. Nah, ruang rahasia ini itu digunakan untuk pencampuran antara bahan baku dengan juga isian. Jadi dibuat menjadi adonan kulit bakpia dan juga isian bakpia. Nanti setelah dua adonan itu jadi, baru dibawa ke ruang produksi. Nah, di ruang produksi itu kita sudah mempunyai kurang lebih 14 mesin pencetak. Jadi kita untuk pencetakannya itu sudah menggunakan teknologi modern yang sudah berstandar nasional Indonesia. Nanti kalau sudah dicetak, bakpia itu akan dimasukkan ke dalam ruang pengovenan. Nah, di ruang pengovenan ini kita sudah tersedia 13 oven berskala besar. Nanti bakpia itu akan di oven, kalau untuk bakpia basah di oven kurang lebih 15 menit di suhu 150 derajat. Kemudian untuk bakpia kering itu di oven di 20 menit dengan suhu 250 derajat. Nanti setelah bakpia itu di oven, setelah matang, bakpia itu akan dipindahkan ke ruang di sebelah tempat oven. Nah, ruang tersebut dinamakan ruang pendingin. Jadi sebelum bakpia itu dikemas, itu memang kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, untuk mendinginkannya itu bukan menggunakan ruangan ber-AC, tapi menggunakan kipas blower biasa. Itu kurang lebih memakan waktu 1-2 jam. Tujuannya itu agar produk kita itu tidak berjamur pada saat didistribusikan ke toko-toko. Kemudian setelah packing baru setelah dingin. Setelah dingin baru bakpia itu akan di packing. Nah, untuk packing sendiri kita ada dua teknik. Yang pertama menggunakan mesin-mesin canggih itu untuk packing bakpia kering, kemudian menggunakan manual atau menggunakan tangan itu untuk packing bakpia basah. Nah, bedanya kalau untuk bakpia basah itu hanya di packing langsung ke dus kotaknya. Nah, bedanya kalau untuk bakpia kering itu harus di packing satu-satu menggunakan plastik. Jadi itu memang kita menggunakan mesin. Nanti setelah di packing baru akan dibawa ke gudang. Nah, tujuannya dibawa ke gudang itu untuk didata kapan bakpia itu diproduksi, kapan bakpia itu expired, dan toko mana yang membutuhkan varian-varian tersebut, atau lebih tepatnya akan didistribusikan. Selanjutnya, apa visi rencana pengembangan bakpia juara 1 untuk kedepannya? Pengembangan. Kalau untuk pengembangan, kita sejauh ini masih berinovasi di varian rasa. Itu yang terfokus di bakpia juara 1. Kemudian kalau untuk di pabrik, kemungkinan di tahun depan kita akan meresmikan 1 unit pabrik lagi, itu ada di pojok belakang. Nah, 1 unit itu bukan untuk memproduksi bakpia, tapi itu merupakan pabrik yang akan digunakan untuk memproduksi varian baru kita, yaitu di varian roti bluder. Itu sebetulnya roti itu keluar di awal tahun 2025 kemarin, dan itu memang masih diproduksi di skala kecil atau masih bergabung dengan pabriknya bakpia. Nah, kemungkinan di tahun depan kita akan membuka pabrik baru untuk pembuatan bluder. Terakhir, pesan atau nasihat Bapak yang ingin disampaikan kepada generasi yang ingin memulai usaha. Apa ya Mbak? Aku bingung Mbak yang pesan-pesannya nanti. Pesannya apa ya? Kalau pesan gue sih intinya tetap semangat, terus rajin mencari relasi, karena yang namanya bisnis makanan atau bisnis oleh-oleh, kalau nggak mempunyai relasi itu hasilnya mau kenal pasti tidak ada. Jadi mas hanya kalau misalkan makanan itu minimal Mau nambah sedikit Mas, selain bakpia kering sama basah, apa produk lain yang dijual di bakpia juara 1? Selain bakpia kering sama basah, kita juga ada menjual kue kacang. Kemudian kita menjual bluder. Bluder itu harus kemudian kalau sama kami memang nggak hanya menjual menjual titipan di toko di Jadi membantu UMKM ya? Baik Mas, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan kepada kami dan juga penjelasannya. Semoga informasi ini diberikan sangat bermanfaat untuk kami semua dalam memahami praktik manajemen pemasaran dasar di dunia usaha. Dan yang terakhir, semoga bakpia juara 1 juga semakin berkembang dan sukses ke dunia bisnisnya ataupun sukses ke depannya. Terima kasih Mas.